orang yang mendapat naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungannya di hari kiamat adalah orang yang suka bangun malam, di tengah malam nangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala, meneteskan air mata, takut kalau amalnya nggak diterima, takut kalau dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tetes air mata itu pahalanya lebih banyak daripada sedekah satu gunung Uhud emas. Katanya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam Nasa'i Diniyahnya, kalau di tengah malam itu nangis, oh ya Allah, nek gak iso nangis no. Keluarkan air matamu di tengah malam. Kenapa kok di tengah malam? Karena aman dari riya. Kenapa nangis itu yang mempunyai kemuliaan di tengah malam? Kalau di majelis nangis itu biasa. Kalau di depan TV nangis itu biasa. Tapi yang hebat itu di tengah malam gak ada orang, ingat Allah, terus nangis, itu istimewa. Karena dia murni tangisannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Nabi SAW beliau bersabda, ada 7 orang, ada 7 golongan yang oleh Allah akan dinaungi kelak di hari kiamat di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di hari kiamat kelak, manusia ketika itu sudah nggak mampu memiliki kekuatan apapun, fisik, materi, semuanya lemah. Hari ketika manusia yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana manusia akan lari, nggak peduli dengan orang tuanya. Yauma yafirul mar'u min akhihi, dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi, dan dari istrinya, dari suaminya, wa bani, dan golongannya, sukunya. Likulli imri'in minhum, setiap orang di antara mereka, sya'nun yughni, ngurus dirinya masing-masing. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaki telanjang, badan telanjang. Hari yang sangat menakutkan. Ketika itu Allah akan memberikan naungan kepada 7 golongan manusia ini. Nah, sekarang kira-kira kita yang mana di antara 7 ini? Yang pertama yang diberi naungan oleh Allah adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kebalikannya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang tidak berbuat zalim, tidak makan uang rakyatnya, tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadinya. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang takut kepada Allah, menaungi orang-orang yang miskin. Karena di dunia mereka menaungi orang miskin, maka di akhirat dia yang pertama dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin adil itu adalah kedudukan yang tinggi. Dalam kitab Nasa'i Diniyah disebutkan, 1 hari pemimpin adil seperti ibadah 60 tahun. Jadi kalau pemimpin itu adil, 2 hari sekali Lailatul Qadar. Tidak usah nunggu Ramadan. 2 hari sekali Lailatul Qadar. Kalau adil. Kalau nggak adil, Lailatul Modar. Ya.
Kalau nggak adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siksa dengan siksaan yang sangat-sangat pedih. Maka itu, kalau mau jadi pemimpin, mikir 1000 kali. Karena kepemimpinan itu bukan kenikmatan, tapi ujian. Yang saya heran, orang dapat ujian diucapkan selamat. Selamat atas ujian. Karena kepemimpinan itu tidaklah ringan, berat. Nah, karena berat itulah kalau dia bisa memimpin dengan baik, amanah, kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadi pemimpin mikir, ya, jangan cuman mikir di dunianya aja. Di dunianya dapat proyek, di dunianya dapat gaji, dapat tunjangan, fasilitas dan lain-lain. Kelihatannya enak. Akan tetapi kalau dia tidak adil, itu semua menjadi musibah untuk dia yaumul qiyamah. Makanya setiap pemimpin itu dalam hadis disebutkan akan dirantai kedua tangannya di punggungnya atau di punuknya. Kalau dia adil dilepas, kalau enggak adil ditarik dengan rantai tersebut masuk neraka Allah. Karenanya beban yang begitu besar itu, kalau dia jujur, amanah, Allah akan memberi naungan sebelum manusia semua dapat naungan. Dapat naungan dulu. Imamun adil number 1, nomor 1. Ya. Kalau apabila kepemimpinan dia pakai untuk meraih kedudukan tinggi di sisi Allah, niscaya dia akan berhasil dan sukses dunia akhirat. Tapi kalau dia pakai untuk kepentingan dunia, dia akan hina dunia, hina akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saran untuk para pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil, ya, jangan berbuat zalim, jangan menipu rakyat, jangan bohongin rakyat, agar kau selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, yang kelak nanti mendapatkan naungan Allah itu para pemuda yang dari muda sudah taat. Masa muda itu masa yang banyak giuran, masa bergejolaknya hawa nafsu, masa dikala mereka mendapatkan kemudahan untuk maksiat sama Allah, lalai dari Allah. Tapi ini pemuda dari muda sudah sarungan, kopian, ke masjid 5 waktu. Ini pemuda nggak pernah mau diajak minum minuman keras, nggak mau diajak judi online, nggak mau diajak macem-macem, nggak mau, takut. Kalau dari muda sudah seperti ini, sampai dia nanti tua meninggal husnul khotimah, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kalau orang tua taubat itu lumrah, tapi kalau anak muda nggak bergelimang maksiat itu istimewa. Kalau sudah tua ke masjid itu nggak heran. Yang justru mengherankan, umur sudah 65 tahun, maghrib isya gak nang masjid, nang alun-alun. Makanya saya selalu bilang, anak muda metuwek itu bagus. Yang nggak bagus itu anak orang tua mengenom. Wis tuwek, rambutnya gondrong, celana cekaan, layangan. La haula wala quwata illa billah. Ilinga umurmu, usiamu itu 40 itu sudah disebutkan dalam hadis
man balagha arba'in, barang siapa usia 40 tahun, walam taghlib ta'atuhu ala maksiyatih, tidak lebih banyak taatnya dari maksiatnya, maka siap-siaplah masuk neraka Allah. 40 itu sudah dikasih danger, lampu kuning sama Allah, hati-hati. Apalagi sudah 50, wis banyak-banyak di masjid, banyak-banyak ke majelis. 60 wis cekelo wiritan, nyekelo tasbih, nyekel remote TV aja. Ya. Jangan megang HP aja. Sudah ini saatnya, ini sudah 60, 70 wis turu ada sejadah wis. Ya, siap-siap malaikat Israel. Nggih. La haula wala quwata billah. Iki ana sing umur 70 sik nyalono wali kota. Jarene malaikat longop kene. Ya, wae wong iki ibadah, takut sama Allah, sibuk urusin dunia. Ini sudah 70, ini sudah yang lolos di atas itu sudah jarang hadirin. 80, Masya Allah. Kullama nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau sudah umur ditambah, dikembalikan seperti bayi. 80 persis bayi, untunin tek ompong. Umur 80 gak punya gigi, kayak orang baru lahir. Orang 80 gak kuat jalan, sudah merangkak. 80, 90 itu merangkak, kayak bayi. Dijak ngomong haho. Ini kayak anak kecil sudah. Nu'ammirhu nunakishu. Tambah umur, tambah balik lagi seperti dia waktu bayi. Makanya kalau orang tua masih nggak tobat itu parah. Tapi yang hebat anak muda. Malam tahun baru, wayai trek-trekan, wayai dulinan mercon, wayai janjian gendaan, subhanallah, hadir majelis di Masjid Nur, hadir masjid di Kidul Pasar, Masjid Nur pisan, malam tahun baru di majelis sholawat. Waduh, hebat ini, top. Ada lagi dulu Kiai Suyuti Dahlan, malam tahun baru muhasabah, wiritan, zikiran. Tapi kalau Kiai Suyuti Dahlan banyak yang hadir orang tua-tua. Tapi sekarang alhamdulillah majelis-majelis di An-Nur ini, Riyadhul Jannah, Ar-Ridwan, dan mana-mana ini anak muda-muda tahun baruan ini pada di majelis. Hebat hadirin. Banyak kemajuan Kota Malang Raya ini. Kalau zaman saya SMP dulu, kalau saya dulu kalau SMP tidak ada majelis-majelis malam tahun baru ini, tidak ada. Bapak saya dulu kalau supaya kepingin aman anaknya, dimasukkan ke biskup, filmnya 2 atau 3 film, masuk jam 8, keluar jam 2 malam. Ya, 3 ada kasih makan, dikasih ini. Jam 2, setengah 3 malam itu saya ingat, berangkat sholat isya, masuk biskup, jam 2 pulang, saya jam 2 pulang itu, di jalanan ini, wong-wong bernyosop, tepar kabeh, kubam kabeh, mabuk kabeh di jalanan. Saya masih ingat itu. Gak karu-karuan. Tapi sekarang Masya Allah, alun-alun sama Masjid Nur, ramean Masjid Nur, malam tahun baru. Orang sudah mulai ngerti, mulai berpikir, tahun baru ini kan nambah umur, nambah tahun, ngurangi umur malah bahagia, dirayakan dengan mercon. Yo, dor, mari ini mate, dor. Kan mesti mikir ya, ini 2025 lho. Nek umpami ini Gusti Allah maringi umur sampai 2035, berarti ini semakin tahun semakin berkurang. Lah kok dipakai lalai, dipakai ya. Iki sebentar lagi jual-jual minuman keras laris manis.
Malam tahun baru dipakai lalai dari Allah, maksiat, minum minuman keras, na'udzubillah ya Allah. Ya. Tapi kita doakan, terus kita berdakwah, terus kita bikin majelis-majelis yang baik, ya, karena yang namanya dakwah itu kan semestinya tidak ada ketentuan malam tahun baru buat majelis, itu tidak ada. Saya kalau ditanya, Habib, kenapa bikin majelis besar-besaran malam tahun baru? Apa ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Cuman malam itu banyak orang lalai, ya kita harus bikin pertandingan, bikin orang ingat sama Allah. Nih, gitu masih disalahkan. Itu nggak ada referensinya. Bikin majelis malam tahun baru itu bid'ah. Lah ya, bayangno, nggih majelis di bid'ahno finnar selesat mlebu neraka. Sing mabuk gak diapa-apakno. Aku kadang-kadang bingung mbek PJMM, Persatuan Jenggot Morat Marit itu. UTM melok Morat Marit. Ya. Saya ndak ada, ini ada orang lalai dari Allah, supaya dia nggak lalai kita bikinkan majelis supaya ingat. Kemungkaran itu kita bikin tandingan kema'rufan, kebaikan, supaya mereka pindah tempat. Kalau saya mau meriahkan malam tahun baru, enggak malam tahun baru Hijriyah, Syamsiyah, enggak ada. Sini budaya kita meriahkan dengan yang baik. Ya. Makanya anak-anak kita kalau malam tahun baru gini bawa ke majelis. Enterno nang majelis, enak nang majelis malam tahun baru sekeluarga. Ini bagus ini, mulai kecil nasya'a fi ibadatillah. Ya. Anak mulai kecil dibiasakan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak dipondokkan. Nah, ini syabun nasya'a fi ibadatillah, beneran ini. Jikalau anak-anak itu pada tidak benar, ini anak-anak kita masuk pondok pesantren, kehidupan 24 jam di lingkungan pondok pesantren, berbuat taat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu monggo bapak-bapak yang punya anak, saya kadang-kadang heran. Anak sekarang ini dididik cuma sampai TPQ, diajari ngaji sampai TPQ. Begitu lulus TPQ, SMP, SMA jauh daripada Quran, jauh dari majelis ilmu. Ini gimana ini hadirin? Anak cuma di TPQ kan, begitu selesai TPQ lulus masukkan Madin. SMP SMA nggak apa-apa, tapi sekolah akhiratnya diperhatikan. Ini sekarang ini anak-anak TPQ alhamdulillah mulai makmur TPQ, tapi setelah TPQ itu kemana? Yang masuk pesantren alhamdulillah, yang tidak kemana mereka nuntut ilmu? Majelis ilmu. Majelis ilmu, orang tua yang harus, nak kon sekolah pinter alhamdulillah, tapi akhiratmu sing penting. Ayo ngaji. Pak menehake tugasmu itu gak ono hubungan dengan akhirat. Iki urusan akhirat. Yang kadang-kadang orang tua ini kesian, sudah sekolah sehari penuh, maghrib pengajian ndak boleh. Wis kocok, wis kesel. Gimana sih ini? Selamatkan akhiratnya. Jangan sibuk untuk membuat dia sukses di dunia, nanti akhiratnya kita setengah mati. Ajak hadirin anak-anak kita ke masjid, diajak. Sekarang kita di sini, anak kita di mana? Depan TV. Terus kita tidak tanggung jawab sama Allah. Kita sekarang di sini ngaji bapaknya, anaknya SMP SMA ini di mana? Dibiarkan di rumah main PS, dibiarkan di rumah lihat TV. Anda tanggung jawab sama Allah. Pemberianmu yang paling baik kepada anakmu adalah pendidikan agama, pendidikan akhiratmu. Itu saya ingetin terus untuk anak-anak muda ini. Mulai muda ini masuk ke masjid. Saya nggak bisa maksa, Bib. Apa bisa maksa? Ayo, lek anakmu gak sekolah isu, gak berpaksa. Jangan bohongin diri Anda. Kalau ke masjid,
ayo nak, ayo gak gelem ya wis. Tapi kalau urusan sekolah, jam 7 nggak bangun, buat disiram sekolah. Kenapa enggak ngomong saya nggak bisa maksa mau sekolah, alhamdulillah enggak sekolah. Bisa ngomong gitu Anda? Enggak bisa. Harus sekolah. Tapi kalau urusan akhirat, gelem ya alhamdulillah, tak gelem ya wis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu golongan kedua yang kelak mendapatkan naungan Allah, para pemuda yang dari muda tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu dam'an min khasyatillah. Orang yang mendapat naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungannya di hari kiamat adalah orang yang suka bangun malam, di tengah malam nangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala, meneteskan air mata, takut kalau amalnya nggak diterima, takut kalau dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tetes air mata itu pahalanya lebih banyak daripada sedekah satu gunung Uhud emas. Katanya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam Nasa'i Diniyahnya, ibki fa in lam tabki fatabaki. Kalau di tengah malam itu nangis, oh ya Allah, nek gak iso nangis, nangis no. Keluarkan air matamu di tengah malam. Kenapa kok di tengah malam? Karena aman dari riya. Kenapa nangis itu yang mempunyai kemuliaan di tengah malam? Kalau di majelis nangis itu biasa. Kalau di depan TV nangis itu biasa. Tapi yang hebat itu di tengah malam gak ada orang. Dzakarallaha khalian, sendirian. Ingat Allah. Terus nangis, itu istimewa karena dia murni tangisannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu tangisan punya tendensi macam-macam supaya dikasihin orang, pencitraan macam-macam. Tapi kalau malam hari nangis itu nggak ada pencitraan, itu semuanya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tolong kalau sudah malam nangis jangan diceritakan kalau pagi. Saya tadi malam nangis sama Allah, wadah silang kabeh ganjaranmu. Orang sudah enak-enak. Ya. Ibadah paling afdol itu sholat. Paling afdolnya sholat wajib. Setelahnya sholat sunnah. Sholat sunnah paling afdol qiyamul lail. Bangun malam. Dan tidaklah orang yang bangun malam kecuali memang orang yang dipilih oleh Allah. Tidaklah bangun malam kecuali orang yang memang jauh dari maksiat. Makanya kata ulama, yang menyebabkan kau nggak bangun malam adalah maksiatmu memberatkanmu. Ya. Bangun di tengah malam, tahajud sama Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di tengah malam bangun ibadah sama Allah, ngaji Quran, sholat, kau akan dibangkitkan dan memiliki kedudukan yang mulia. Di tengah malam itu nangis sama Allah. Nangis. Kalau dengan nangis sama Allah itu menunjukkan Anda ini betul butuh sama Allah. Anda ini betul-betul tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Anda ini menunjukkan lemah di hadapan zat yang kuat. Dan Allah akan mencintai hamba tersebut dan memberi naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Makanya katanya ulama, bukan hadis Nabi SAW, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Setiap mata nangis nanti hari kiamat. Setiap mata di hari kiamat pasti nangis. Illa thalatha, kecuali 3 mata yang nggak nangis. Apa? 1, mata yang di dunia bakat min khasyatillah. Mata yang di dunia sering dipakai nangis sama Allah, untuk Allah. Yaitu tadi, tengah malam nangis, nanti di hari kiamat katanya Allah, itu mata jangan boleh nangis lagi, sudah cukup di dunia nangis. Ya. Yang kedua, wa ainun sahirat fi sabilillah. Mata yang dipakai begadang untuk
di jalan Allah. Siapa itu mata yang begadang di jalan Allah? Satu, mujahidin fisabilillah. Orang jihad itu kalau malam itu melek karena takut musuh nyerang. Itu meleknya itu ibadah, dan katanya Allah mata itu jangan sampai nangis hari kiamat. Wis saken. Ada lagi, ada yang kedua, mata yang dipakai untuk ngaji di pondok malam bangun ngapalno, itu nanti tidak nangis hari kiamat. Itu fisabilillah. Yang ketiga, wa ainun ghaddat limaharimillah, mata yang dipejamkan ketika melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Buka HP ada gambar nggak benar, astagfirullah, scroll langsung itu mata tidak nangis. Tapi kalau scroll balik mana nangis itu. Ya. Lihat perempuan di jalan, wow. Ya, godain perempuan di jalan, pakai perempuan pakai itu. Kesian. Perempuannya juga kesian. Dia menjadi sebab mata-mata itu nangis di hari kiamat. Ini perempuan yang pakai baju semi telanjang, perempuan pakai baju ketat, ditunjukkan auratnya, itu perempuan-perempuan yang berharap mata manusia tidak nangis, mata manusia nangis di hari kiamat, membuat nangis. Sekarang cuci mata, tapi nanti di akhirat azab mata, siksa mata. Makanya hati-hati nih perempuan, anak-anak perempuan kita jangan sampai jadi sebab nangisnya mata di hari kiamat. Nah, kita juga diingetin oleh Allah, qulil mu'minin an yaghuddu absarahum, sampaikan kepada orang beriman kalau melihat seperti itu pajamkan matanya, alingkan pandangannya. Astagfirullah. Ya, jangan dilihat. Ini mata ini hadirin hati-hati. Nikmat besar lihat orang soleh ibadah, tapi lihat na'udzubillah kemaksiatan, nikmah, azab nanti di hari kiamat. Ya, jangan main-main sama yang namanya mata. Ya, mata ini karena banyak ibadah yang dari mata, maka Quran ini semua dari mata. Sampai mulia nikmatnya mata ini sama ibadah kita semua itu lebih berat nikmat mata. Yang masih dikasih mata sama Allah, syukuri dengan menggunakan hal-hal yang positif, yang baik. Bukan buka aib orang, bukan nyari kesalahan orang. Itu mata yang dipejamkan daripada aib orang. Lihat orang salah kayak gak lihat. Jangan dicari nyari. Wala tajassasu, mata dipakai tajassus, lihat kekurangan, kesalahan orang disebarkan sana sini. Ya, sekarang ini kan musim netizen. Lihat ada orang salah sedikit, langsung caci maki, menghina dan lain-lain. Saya kasih pasti, satu kepastian, orang yang komen-komen negatif, demi Allah, dia itu jauh lebih buruk dari dikomeni. Jadi kadang orang-orang yang dikomeni itu kadang juga beruntung, karena dicaci maki kayak gitu diangkat derajatnya selama dia sabar. Jangan dibalas dengan cacian. Ya. Sekarang ini pokoknya ada ini salah, ada itu salah, atau kadang tidak ada kesalahan, dicari-cari kesalahan, dipotong-potong videonya orang demi untuk menghina, menjatuhkan orang. Na'udzubillah. Saya pastikan yang komen-komen negatif itu, saya pastikan demi Allah keadaan mereka jauh lebih hina dunia sama akhirat daripada yang dikomeni. Ya. Orang bisanya cuman komen, bisa cuman ngomong. Ya, nanti lihat pertanggungjawabannya di sisi Allah. Makanya hati-hati hadirin. Ini zaman-zaman fitnah. Mata dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid atau bil masjid hatta yarji'a ilaih. Yang keempat ini golongan orang-orang yang ya Allah betahnya di masjid. Tapi di masjid betah itu untuk ibadah, bukan nongkrong. Kalau nongkrong di masjid, duduk di masjid, ngobrol, duduk di masjid,
maksiat, jodolan, jualan dan lain-lain. Ya, itu tidak ada kemuliaannya. Malah yang ada ngurangi kebaikannya. Orang di masjid itu tidak boleh teriakan suara, tidak boleh. Teriak-teriak di masjid itu sebab turunnya azab dari Allah. Yang hormat sama masjid itu yang hormat. Hatinya mu'allaq bil masajid. Ini pulang dari masjid ini nanti, begitu pulang mikir kapan ke masjid lagi. Itu loh mu'allaqun bil masajid. Hatinya orang yang bergantung dengan masjid adalah ketika di luar masjid, hatinya masih di masjid. Saking betahnya sama masjid. Nih, kayak ibu-ibu, kalau ibu-ibu qalbuhu bukan mu'allaqun bil masajid, qalbuhu mu'allaqun bil mall. Nih, kalau sudah keluar mall, mikir kapan balik nang mall maneh. Ya. Kalau sebagian bapak-bapak mu'allaqun bil pasar, ke pasar mikir kapan nang pasar maneh, kapan kesini lagi, mu'allaq itu namanya. Lah kita ini kalau hatinya mu'allaq bil masjid, itu termasuk golongan orang yang dapat naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Beruntung takmir masjid, asal takmir masjidnya lillahi ta'ala. Nggak boleh ngambil keuntungan di masjid, itu nggak boleh. Ya. Kalau ada bantuan orang itu, ya, yang ada di kotak-kotak itu, kegunaannya antara dua. Satu, untuk wakaf masjid. Yang kedua, kalau ditulisi di situ, itu tulisannya apa? Operasional. Operasional itu berarti buat gaji tukang bersih-bersih, ya, memakmurkan majelis, nyewa sound system, itu boleh. Itu namanya operasional yang dibutuhkan untuk kemaslahatan masjid berkaitan dengan ibadah, itu boleh. Warajulani tahaba fillah, dan pertemanan yang landasan pertemanannya adalah karena Allah, karena temannya baik dia berteman, ndak taunya temannya ndak baik ditinggal. Iku koncoku biyen, cidek mbak aku, tapi berhubung dewe suka maksiat, saya tinggal. Ini dapat kedudukan di sisi Allah. Kalau berteman, kalau temannya baik, teruskan. Kalau buruk, tinggal. Ijtama'a alaih waftaraka alaih. Biar Masya Allah, berhubung dia sudah kayak gini, saya mundur. Terakhir, warajulun da'athu imra'atun dzata jamalin, dalam riwayat waman sobin, fa'aba faqala ini akhafullah. Seorang laki-laki yang dirayu perempuan, diajak yang gak karuan, tapi dia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki di WA cewek, yuk keluar yuk, yuk jalan-jalan yuk, yuk ini. Jawabannya dia, sepurane aku wedi mbek Gusti Allah. Masya Allah. Lanang kayak gini istimewa. Perempuannya cantik lagi. Lalu konis elek ya gelem ae. Atau naungan tuh kok endi? Alasannya lho kon kok gelem ae, ya apa mubadir ya ditolak. Lah mubadir lah dulure setan lah. Ya memang padha setane wis. Jadi ini hebat. Ya. Ini kasus seperti ini seperti kasusnya 3 orang yang tawasul dengan amal. Ada orang bertiga, mereka masuk guanya ketutup, jebret. Ya Allah, kayak buka, dibuka nggak kuat. Akhirnya ayo kita semua tawasul dengan amal. Satu-satu, aku biyen tahu dijak gak genah mbek wong wedok, aku nolak wedi mbek Allah. Kretek langsung buka. Keluar nggak bisa. Yang satu, saya tinggalkan kegiatan demi ibu saya berkhidmah, birrul walidain, bakti dengannya, sampai akhirnya meninggal. Saya alhamdulillah sudah memberikan haknya. Kretek, buka mana? Kurang titik. Tinggal yang satu, kamu, aku diamanati ke kambing. Dititipi kambing, kambingnya manak sampai banyak.
Akhirnya orangnya datang, tak kasihkan iki kambing mulai, iki anak-anak EKB. Amanat dalam bekerja itu tawasul dengan itu bisa. Saya tidak ngambil sepeser pun, iki loh, wedusmu kabeh. Langsung buka, keluarlah 3 orang itu dengan tawasul kepada Allah dengan amalnya. Dan diantaranya tadi itu, ya, hanya orang kuat iman. Kalau diajak perempuan cantik untuk berbuat yang tidak-tidak dan dia menolak, wah orang yang kuat iman. Nih, ojo mana yang biasa, ustadz yang kepleset urusan ini. Ya. Pokoknya fitnah dunia itu 2, perempuan sama harta. Makanya Rasulullah itu ketika dia berdakwah sama orang kafir Quraisy ditawari apa? Ya Muhammad, in turidu ghinaan ja'altuka aghnana. Hei Muhammad, kalau kau mau tinggalkan dakwahmu, kau mau kekayaan, kau tak buat orang paling kaya sama Mekah. Pokoknya jauh dakwah. Moh. Ya Muhammad. Nah, ini giuran pertama. Giuran yang kedua, inturi dujahan, nek kon kepingin jabatan, tak dadekno presiden wis di Mekah, paling tinggi kedudukannya. Enggak mau. Terakhir, ya Muhammad, inturidu imra'atan zawwajtuka bi ajmalina. Kalau kau mau perempuan, tak nikahkan perempuan paling cantik di Mekah. Tapi Kanjeng Nabi tetap nolak, enggak. Ojo mane jabatan, ojo mane duit, ojo mane wong wedok. Law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fil yasari. Kalau mereka nggak cuma beri perempuan, nggak ngasih harta dan jabatan, matahari ditaruh di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan dakwah di jalan Allah, demi Allah, saya nggak akan meninggalkan. Terus jalan sampai titik darah penghabisan. Iku Kanjeng Nabi. Ya, model kula kali sampean ya. Beb 100 juta haram saem bismillah. Yo. Gak kuat urusan duit. Ya. Kasih harta, kasih jabatan, ketir-ketir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita nanti mendapat naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah.